Halo, apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Pagi hari ini kita akan melakukan yang namanya commissioning di PT Prodia, yaitu di Kupang. Bagaimana commissioning untuk penanganan limbah di PT Prodia cabang Kupang, yaitu penggunaan IPAL secara domestik. Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti sama-sama. Maka saya di sini Arfayudi dari tim kami IPAL Service PT Anda Sudah. Hari ini kita ada mau bersosialisasi tentang commissioning dan terima pekerjaan satu usaha di PT Prodia, yaitu kegiatan limbah. Nah, ini kenapa kita melibatkan instansi terkait, kelurahan dan dinas kesehatan. Saya mulai. Ini kami pernah mengikuti atau menjalankan suatu kegiatan bersama dengan organisasi ahli, yaitu beroperasi dan sertifikat saya sendiri. Jadi waktu uji coba sistem pengelolaan limbah, jadwal pembangunan setelah kita mengerjakan selama 2 minggu sama si Ibu Nur, itu kita sudah mengambil sampel bekerjasama dengan pihak Poltekkes, sehingga hasilnya sudah keluar dan sudah diberikan ke kami, dan kami sudah melaporkan ke pihak Prodia, sehingga kami berkonsultasi ke dinas terkait dan masyarakat. Di Permen 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah, yaitu pengolahan limbah domestik. Kenapa saya lakukan data ini? Kami bersurat ke pihak Poltekkes karena salah satu di PT Prodia adalah Fasiankes, pelayanan kesehatan. Untuk cara perizinan pembuatan limbah melalui pelayanan perizinan usaha integritas secara elektronik, kita mengatur permendakan nomor mengenai sisa air pengolahan limbah yang selanjutnya disingkat IPAL sebagai infrastruktur yang digunakan untuk pengolahan limbah secara fisik, kimia atau biologi, sehingga memenuhi baku mutu air limbah sesuai Permen 68 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah ini di data kesehatan. Yang maksud itu kita mengolah air dari kamar mandi, WC, dapur, air bekas cucian pakaian atau dari bilas dan cuci piring serta sumber buangan lainnya, BPH Prodia tahun 2021. Nah, ini data dari sumber dari BPH Prodia tahun 2021. Kita dari data-data jumlah berapa pengunjung, pembersihan lantai, pencucian dan sebagainya. Jadi total kebutuhan bersih kita 3.000. Ada peraturan masing-masing di dalam SOP tersebut di pengambil devisa. Nah, proses investasi baru kita masukkan ke dalam bak indikator atau bak uji, baru masuk ke lingkungan. Nah, ini unit IPAL yang kita menggunakan dengan sistem, karena kita seperti tisu, seperti dari urin dan sebagainya tidak boleh masuk ke dalam wastafel. Jadi harus itu. Terus mengurangi dengan pembersih yang proses untuk penutupan. Ini beberapa kami menggunakan handicap. Jadi handicap ini kita spesifikasi taruh di posisi di back prestasi, bukan di mesin ikan, bukan di mesin STP. Kemudian di STP kita menggunakan yang namanya BBR. Ini sesuai request dari user. Untuk handicap ini kita nanti kita sama-sama kalau kita cuma 140. Ini saya menambahkan itemnya sehingga menjadi 2 meter.
kita bisa lihat. Kita di sini menggunakan kapasitas 3 kubik untuk kipas sesuai dengan DPR-nya limbah. Tujuan proses ini melakukan yang pengendapan awal, tujuan proses ini untuk melakukan proses pengembangan. Di proses anaerob ini ruang dibagi menjadi 2 dengan tujuan memperpanjang proses dan memberi ruang supaya luas bidang kotak air juga dengan media filter penatap kering menggunakan Anika. Next, dari biotank itu setelah diolah dari sistem mesin IPAL kita transfer atau mendistribusikan air limbah ke bak akhir 1 dan akhir 2 untuk proses filterisasi. Ini fisiknya kami di lapangan. Nah, ini bak akhir 1 fungsinya sebagai bak penampung air hasil olahan data soft drawing kita. Dari bak akhir kita menjajarkan di sebelah kanannya bak akhir 2 ini adalah media filter dengan menggunakan karbon aktif, pasti silikan dulu dan karbon aktif terakhir. Setelah itu kita buang ke kolam indikator dan ada instalasi ke lingkungan. Seperti itu. Nah, ini tampak tabung filter kita menggunakan 1054, yaitu kita pemisahan warna karena untuk memudahkan maintenance atau pemudahan teman-teman untuk perbedaan. Ini yang warna putih itu pasti silikan dan warna biru tua itu adalah karbon aktif. Masing-masing mempunyai tupoksinya masing-masing. Nah, apa itu karbon aktif dan pasti silikan? Nah, di sini karbon aktif adalah bahan atau material yang memiliki pori yang banyak sehingga mampu menyerap zat yang melewati sehingga dapat menjernihkan air atau untuk padatan. Kalau untuk menjernihkan atau untuk mengurangi bau, kita peran dari karbon aktif. Kalau bidang karton fungsi sebagai deteksi mutu output, IPAL, menggunakan ikan hias, bukan ikan hias sebenarnya, kita menggunakan saat ini menggunakan ikan nila, standar dari aturan, itu minimal menggunakan ikan nila, tidak direkomendasikan menggunakan ikan lele. Ya Ibu, ya Ibu Nur ya. Jadi kita menggunakan ikan nila, saat ini puji Tuhan sudah 1 minggu, mereka betah dan mereka nyaman, masih hidup sampai sekarang. Contoh ya ikan nila. Nah, ini verifikasi atau chlorine feeder kita menggunakan chlorine feeder untuk melarutkan klorin ke dalam air yang siap dialirkan ke drainase. Klorin adalah salah satu senyawa kimia disinfektan yang menggunakan untuk mendesinfeksi limbah cair, tujuannya memusnahkan mikroorganisme, sisa mikroba, penguraian sebelum air limbah dibuang ke badan permukaan tanah atau di jalan. Nah, ini alat panel kita next saja. Ini secara teknis. Ini lebih ke spesifikasi produk, spesifikasi alat kita. Setelah diolah atau setelah diaerasi dari mesin IPAL, hasilnya ini, seperti itu. 6 sampai 9 adalah standar, tidak boleh di bawah 6, tidak boleh di atas 9. Ya Ibu Nur ya, begitukah? Nah, seperti itu. Ini untuk pH, kita masih memenuhi syarat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebetulan Ibu Dr. Christine sebagai Kepala Lab Penguji Poltekkes, beliau juga ada di sini, beliau juga pendampingan dari kami, penasihat kami juga. Nah, mungkin ini selesai saya atau diskusi saya pada siang hari ini, karena berhubung waktu sudah siang, sudah jam 12, mungkin ada yang ini, ada masukan, saya lebih mau masukkan atau lebih kesaran dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih, salam sehat buat kita semua, selamat siang. Baik, terima kasih banyak atas informasinya atau masukan dan sarannya ya, untuk kita, untuk kami dan pihak Prodia. Terima kasih sekali. Mungkin dari kemarin sudah dari Dinas Lingkungan Pak Kabid, terima kasih banyak Pak Meksi selaku Hakli, terima kasih banyak, dan Dinas Kesehatan Ibu Nur dan Pak Gubernur, terima kasih.
Ya, baru masuk ke dalam bak ekualisasi. Ini bak ekualisasi 1. Sekalian saya demo terkait pengujian pengambilan sampel secara fisik. Jadi proses dari biotank ini, Ibu Nur dan Pak Mat, ini dia prosesnya langsung masuk ke biotank, baru masuk ke bak ekualisasi 1. Bak ekualisasi 1 ini meliputi dari biotank, dari fases Ibu, terus toilet, pantry, dan kamar mandi, cuci tangan. Jadi ini jadi bukan padatan yang masuk ke dalam ke biotank ini, tetapi kita mengolah cairan. Air limbah yang kita setelah tahap kedua, ini Pak Kabit. Permukaan air itu tujuannya untuk mengurangi baunya dan bakterinya. Pada tahap kedua ini. Ya, Pak ekualisasi 2. Bak ekualisasi 3 ini adalah proses akhir dan siap ditampung oleh proses aerasi di biofilter. Ya, jadi inletnya itu dari sini. Pak, saya pakai alat sederhana Pak ya, karena ini A few moments later. adalah hasil fisik dari olahan dari proses bak ekualisasi melewati dari beberapa tahapan. Ini yang kita ambil dari pengujian sampel itu adalah tahapan awal dari fisik untuk inletnya Pak Kabit. Jadi secara fisik dia masih berkeruh sedikit, masih berbau, dan pasti kandungan parameter di dalam kayak kimia sama biologisnya pasti masih lebih tinggi seperti itu. Dan ini jadi kita bandingkan Pak ya. Dan setelah kalau hari ini kan kita menggunakan transfer pump Pak. Transfer pump menggunakan secara otomatis. Nanti dia setelah penuh secara otomatis itu dia masuk ke dalam biotank. Ini biotank kita, biofilter kita kapasitas 3 kubik. Kapasitas kita 3 kubik, ini menggunakan tangga, jadi boleh ini ya secara fisik dia ya karena ini kan sistem sirkulasi Pak Messi. Jadi kenapa hasilnya lebih bagus, karena waktu pada saat dia nge-push dorong ke sistem biotank, proses aerasi bekerja. Pada saat dia tidak ada dorong ke dalam output ke bak akhir 1, dia proses beraerasi untuk membersihkan semua air limbah di dalam situ dengan kapasitas 3 kubik ini. Jadi hasilnya bisa kelihatan Pak. Ya, ini inlet dan ini masih proses aerasi, belum di outletnya Pak. Nanti kita pengambilan sampel secara fisik di akhir. Nah, mari Pak, Pak Messi. Jadi ini proses secara fisik dan kita pengambilan sampel untuk biasa teman-teman mengkaji atau kita sebagai penyedia, kita
bisa mengukur secara fisik, tetapi secara biologi kita harus membutuhkan dari lab. Jadi ini inletnya yang dari awal, secara fisik dia masih menguning. Bau iya, tetapi secara biologis pasti tinggi, Pak Kabit. Terus ini adalah proses aerasi. Proses aerasi ini yaitu proses dari tangki, belum modenya sistem media filter. Nah, setelah masuk ke bak akhir 2, bak akhir 1, dia proses ke filterisasi. Filterisasi ya. Ya, filterisasi itu dengan menggunakan 2 media, karbon aktif sama pasir silikan. Nah, ini adalah hasil akhir. Hasil akhir dari keran uji yang kita pasangkan ke ini untuk memanfaatkan air limbah ke taman. Penyiraman taman. Betul sekali Pak Kabit. Jadi untuk secara fisik dia sudah tidak berbau. Pak Kabit mohon izin. Ya, secara fisik. Jadi sama ini kita pemeliharaan itu penyiraman tanaman sama sudah menggunakan pencucian motor. Itu direkomendasikan karena di regulasi mengatakan tidak direkomendasi untuk konsumsi selain untuk air limbah. Tidak ada undang-undang. Tetapi undang-undang untuk direkomendasikan untuk pemanfaatan pencucian taman, pencucian motor itu direkomendasikan secara legal atau aturan. Kalau ini digunakan lagi untuk MCK, Ya, kira-kira tingkat ininya sampai berapa persen penggunaan? MCK-nya apa, Pak? Memungkinkan tidak untuk digunakan untuk MCKRT untuk mandi lagi. Oh mandi sama. Untuk Iya. mandi atau ya bukan mandi ini ya, artinya buat cuci pakaian, bilas Ya. bilas alat kesehatan yang suka pakai atau Ya. piring, Ya. itu memungkinkan atau tidak? Kalau dari sepengetahuan saya Pak, itu masih sebatas untuk air limbah infeksius. Ini kita bicara infeksius. Iya, iya. Itu masih bicara ke pemanfaatan taman dan sampai akhir ke pencucian motor. Sampai ke konsumsi, sampai penggunaan untuk tubuh manusia, itu belum ada di aturan. Kita bicara dasar hukum. Jadi kalau seandainya sampai dikonsumsi ke tubuh manusia, saya tidak merekomendasikan karena tidak ada dasar hukum yang mengikat di dalam hal tersebut. Nah, kalau pemanfaatan untuk taman, pencucian motor, itu undang-undang sudah mengatur. Ya Ibu Kristina, Ibu Nur? Ya, itu regulasi sudah mengatur dan saya berani mengatakan iya karena ada yang regulasinya mengatur seperti itu Pak Arno. Seperti itu. Kalau untuk konsumsi, seperti Pak Kabit katakan itu, saya belum berani mengatakan iya karena saya belum pernah baca. Nanti kalau saya sudah baca, baru saya berani mengutarakan atau memaparkan ke user, ke Satker Pak Kabit. Begitu, mohon izin Pak Kabit. Iya, iya, baik. Jadi ini alurnya kita seperti ini, Bapak Ibu. Jadi setelah bak akhir 2 ini Pak Arnold, kita masuk ke badan lingkungan itu, kita bagi 2. Dia masuk ke bak 2 sama outlet akhir. Di sini kita menggunakan standar kita pakai K3 juga Pak. Jadi kita menyediakan apar sama kotak P3K. Itu standar dari untuk K3. Penyediaan cuci tangan setelah bekerja dan sebelum bekerja. Rambu, penanda kami sudah siapkan. Dan setiap untuk maintenance atau untuk pemeliharaan teman-teman, untuk teman-teman pria, pada saat auditor dari Dinas Kesehatan khususnya atau DLH, sudah ada petunjuk-petunjuk yang kami sediakan untuk mempermudah teman-teman memverifikasi atau survei. Ini apa dan ini tempatnya di mana. Dan kami sudah memberikan penanda sesuai dengan K3, standar K3 dan cuci tangan, apar, dan kotak P3K. Dan itu sudah ada jelas di Permen H 56 tentang standar K3 untuk wilayah IPAL dan B3. Seperti itu, Ibu. Dari dasar hukum itu, dan prinsipnya kalau kita kerja secara baik dan sesuai dengan hitungan kita secara benar, pasti hasilnya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu Pak Maksi. Mungkin dia rata-rata untuk air bersih dia 3.600 per liter per hari. Itu kalau rumus bakunya dari sanitasi berarti kita ambil 80%-nya Pak. 80% itu rumus baku dari keilmuan. 80% itu ada limbah, 20% air itu yang kita konsumsi. Untuk mau di pemerintah, mau di kegiatan rumah tangga dan kegiatan
perkantoran. Ini belum 80%, 80%. Jadi dia sekitar dari 3.600 liter air bersih. Dia kalau kita bagi 80% mungkin sekitar 3.000 kalau tidak salah. 3.000 liter per hari. Baik, selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Nah, sudah berakhirnya kita commissioning dengan PT Prodia cabang Kupang dan beberapa instansi terkait juga sudah mengikuti sama-sama untuk menyaksikan bagaimana hasil pengolahan dan uji fungsi commissioning IPAL domestik limbah cair di PT Prodia Kupang. Terima kasih juga buat dinas instansi terkait yang sudah menghadiri, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan Kelurahan WTT Kota Kupang, dan Himpunan Kesehatan Lingkungan Kota Kupang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya untuk menyaksikan bersama-sama bagaimana proses alur limbah domestik di IPAL Service. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe di channel ini, dan komen. Salam sehat.